Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4, kelas 12 IPA 1, akan mempresentasikan penjualan jelmut atau jeli lumut. Kami beranggotakan Saya Artika Sari. Saya Askar Izan. Saya Mawar Siti Khadijah. saya Muhammad Jordan Fadila. Saya Rahmati Anja. Dan selamat menyimak. Kenapa? Pasti kalian kepo nih, kenapa kita memilih untuk jualan minuman ini. Alasan yang pertama itu, kita pikir akan mudah dan cepat pembuatannya. Ternyata tidak, ya, sama aja. Yang kedua, karena awal jualan itu kan, cuacanya emang lagi panas-panasnya. Pasti pas nih, sama yang seger-seger. Jadi si jelmut, pilihan kita. Dan selanjutnya, alat dan bahan. Bahan yang kita gunakan adalah Nutrijel, rasa coklat dan mangga. Dan yang kedua ada pop ice rasa mangga. Dan ketiga bubble dan gula. Keempat good tea cappuccino. Kelima ada botol bohlam ukuran 320 ml. Dan kalian bisa lihat juga di sini ada stiker atau logo kita. Dan ada alat tambahannya itu berupa wadah dan gelas takar. Dan bahannya juga ada juga berupa es batu dan juga susu kental manis. Di sini saya Artika Sari ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, cuci botol sampai bersih menggunakan air hangat. Yang kedua, masukkan Nutrijel mangga ke wadah untuk dimasak. Yang ketiga, selanjutnya masukkan air 800 ml air. Yang keempat, gelas. Yang kelima, aduk hingga rata sampai mendidih, lalu diamkan beberapa menit. Yang keenam, kemudian masukkan es batu ke dalam Nutrijel, lalu aduk-aduk sampai menggumpal dan menghasilkan bentuk lumut. Nah, saya Askar Izan akan menjelaskan pembuatan bubble. Yang ketujuh, siapkan air secukupnya dan tunggu hingga air mendidih. Yang kedelapan, lalu masukkan bubble secara perlahan agar tidak menyatu. Dan yang kesembilan, aduk sekitar 10 menit, kemudian saring boba lalu didihkan air. Dan masukkan dengan gula, susu, selanjutnya dicampurkan bubble kedidihan air tersebut. Nah, di sini kita ada pembuatan perasan mangga. Yang ke-10, siapkan air sekitar 3640 ml, 13 pieces, kemudian didihkan air tersebut. Dan yang ke-11, lalu tuangkan perasan mangga secukupnya, tambahkan gula 2 gelas, aduk hingga merata, lalu tambahkan susu secukupnya. 12, siapkan air sekitar 3360 ml untuk 12 pieces. Kemudian masukkan perasa cappuccino ke dalam air tersebut. 13. Masukkan susu ke dalam air cappuccino tersebut dan tambahkan gula sekitar 1,5 gelas. Dan yang ke-14, kemudian diamkan air yang sudah dicampur dengan gula, susu, perasa cappuccino tersebut hingga hangat dan kaku agar siap dimasukkan ke dalam botol yang sudah disediakan tersebut. Saya Mawar akan melanjutkan proses sebelumnya. Lalu ada proses pengemasan rasa mangga. Yang ke-15 itu masukkan jeli mangga ke dalam botol. Langkah ke-16, kemudian masukkan air perasa mangga ke dalam botol yang sudah diisi jeli tersebut. Yang ke-17, tutup botol dan tempelkan stiker pada botol yang sudah diisi jeli dan perasa mangga tersebut. Lalu ada proses pengemasan rasa cappuccino, itu sama. Yang ke-18 itu masukkan jeli coklat ke dalam botol. 19, masukkan bubble ke dalam botol yang sudah diisi jeli tersebut. Yang ke-20, masukkan air perasa cappuccino ke dalam botol yang sudah diisi dengan jeli dan bubble tersebut, kemudian tutup botol dan tempelkan stiker.
Hamzah akan menjelaskan gimana sih biar tahu cara keuntungan yang kita dapat dari modal yang kita gunakan. Yang pertama, kita harus tahu rincian harganya. Untuk percobaan, waktu itu beli Nutrijel seharga 7.000, lalu cappuccino-nya itu 2 pieces seharga 4.000, lalu susu palenya yaitu 10.000, totalnya jadi 21.000. Kemudian bahan-bahan untuk penjualan pertama itu kita pakai putih cappuccino 19.000, pop ice mangganya itu 2 renceng yaitu 21.000, lalu bubble-nya itu 2 10.000, jelly-nya 5 pieces itu 12.000, gula setengah kilo itu 8.000, botolnya 50 pieces ukuran 320 itu 62.000, stikernya itu 10.000. Nah, kalau di total itu bahan untuk penjualan sekitar 142.000. Nah, bahan-bahan untuk penjualan kita jumlah dengan harga percobaan yaitu 21.000 ditambah 142.000 jadi 163.000 modal. Selanjutnya untuk menghitung BEP, yang pertama itu biaya produknya itu 163.000. Nah, jumlah produknya itu kemarin kita buat 47 unit. Keuntungan yang diinginkan itu 65%. HPP-nya itu 163.000 dibagi 47 itu jumlah produknya, sama dengan 3.468 harga 1 unit. Selanjutnya, margin keuntungan itu kan 100% ditambah 65% yang diinginkan jadi 165%. Keuntungan yang diinginkan itu 65% kali harga produknya itu 3.468 sama dengan 2.254 untuk keuntungan satu produk. Selanjutnya, harga jual itu HPP ditambah keuntungan 3.468 ditambah 2.254 dengan 5.722. Lalu kita gerakin, kita jual Rp5.000. Selanjutnya, BP itu 163.000 dibagi 5.722 itu sama dengan 28 itu kalau kejual kita udah dari modal. Nah, untuk menghitung keuntungan yang didapat itu berarti 47 unit dikurang 28 unit sama dengan 19 unit. Jadi untung yang kita dapat itu 19 unit dikali 6.040 sama dengan 114.000 rupiah. Jualan. Oke, baik, mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.